Bagaimana kabar kalian ini? Di video kali ini, saya mau menceritakan film action kungfu terbaru yang baru saja dirilis tahun 2021, berjudul The Magical Shooter. Oke, langsung aja kita simak ceritanya. Cerita dimulai di sebuah kereta, ketika seorang pembunuh bayaran bernama Shen-Li, atau lebih dikenal dengan julukan Tangan Hantu, disergap oleh musuh-musuhnya. Namun tak semudah itu membunuh orang ini. Sesuai dengan julukannya Tangan Hantu, ia mulai menghabisi satu persatu dari musuhnya tanpa terluka sedikit pun. Terlebih lagi, ia juga seorang penembak jitu. Karena keterampilannya itulah, dia dijuluki sebagai Tangan Hantu atau pembunuh bayaran. Setelah kejadian itu, di kota Jiangcheng, seorang yang mengaku-ngaku sebagai Tangan Hantu mendatangi wakil panglima perang kota Jiangcheng, bernama Li, yang memintanya untuk membunuh panglima perang saingannya, yaitu Zhang Kaifeng. Namun Li merasa curiga, karena si Tangan Hantu meminta bayaran terlebih dahulu. Kecurigaannya pun terbukti ketika si Tangan Hantu diminta untuk menghisap batang rokok. Ketika ia akan dibunuh karena penyamarannya terbongkar, tiba-tiba tempat mereka diserbu oleh mafia lokal dan langsung menghabisi semua tentara. Dan di saat yang sama, Tangan Hantu yang asli datang ke tempat itu lalu menghabisi mafia lokal yang tersisa, dan dia bertarung melawan Leng Feng. Sebut saja tangan kanannya bos mafia. Tangan Hantu palsu yang sedang bersembunyi kemudian terlihat oleh mereka berdua. Ketika ia berniat untuk pergi, tiba-tiba dia dibawa oleh Leng Feng. Besoknya di sebuah bar terkenal di kota Jiangcheng, berkumpul 3 orang berpengaruh di kota tersebut, yaitu Kepala Polisi Wei Yuheng, Komandan tertinggi dari militer Ma Weichang, dan pengusaha kaya yang sebenarnya adalah gembong kriminal di kota Jiangcheng. Di saat kedamaian kota sedang tenang-tenangnya, tiba-tiba Komandan Ma mendapat kabar bahwa wakilnya telah terbunuh. Dengan kesal dia pun keluar dari bar dan berencana menyelidiki pembunuhan tersebut. Sementara itu, si Tangan Hantu palsu, namanya adalah Lulan. Dia tersadar dan duduk diikat di kediaman si Hetang, yang mengetahui bahwa Lulan adalah adik dari Shen-Li, si Tangan Pembunuh yang asli. Lalu si Hetang berencana menguji kemampuan Lulan dengan beradu dengan waktu untuk mematikan lilin, agar dirinya tak tewas tertusuk panah. Tak diragukan lagi. Dengan kemampuannya, dia berhasil selamat lalu mendatangi si Hetang untuk meminta penjelasan mengapa dia ditangkap dan siapa sebenarnya mereka. Lalu si Hetang menunjukkan kalung milik kakaknya dan menceritakan cerita bohong, bahwasannya Shen-Li, kakak Lulan, membantu membunuh si pengkhianat organisasi, yaitu Tangan Hantu. Namun suatu ketika Shen-Li terjebak dan akhirnya tewas dibunuh si Tangan Hantu. Lulan percaya begitu saja dengan cerita bohong itu, karena maksud sebenarnya si Hetang adalah ingin menjebak Lulan dalam rencana pembunuhan Tangan Hantu kakaknya sendiri, karena hanya dialah yang bisa. Setelah Lu mengetahui kematian kakaknya, dia pun ditawari untuk dilatih menjadi pembunuh profesional untuk membalas dendam. Namun dikala itu Lu menolaknya. Kemudian ia pergi. Setelah kembali ke rumah, Lu menemui 2 adiknya untuk makan bersama. Lu kemudian pergi ke kota untuk mencari uang, dan ia merasa sedang diikuti. Lu mulai ketakutan, kemudian berlari, dan ia bertemu kembali dengan Leng Feng
dengan pakaian yang mengingatkan saya dengan karakter Ada Wong di Resident Evil. Setelah bertemu dengannya, Lang Feng kemudian mulai menembak ke arah tangan hantu yang ternyata sedari tadi mengikuti Lulan. Lang Feng beradu tembak dengan Shen Li sambil melindungi Lu dan menjauh menyelamatkan diri. Setelah berhasil lolos, Lang Feng dan Lu berpisah, di mana Lu kembali ke rumahnya dan menemukan Shen Li berada di sana, dan juga kedua adiknya yang sudah tewas. Setelah kematian adiknya, Lu bersumpah akan membunuh si tangan hantu, karena diduga penyebab kematian kedua adiknya. Lu kemudian pergi menemui Si Hetang dan dengan sukarela ingin dilatih menjadi pembunuh profesional. Kemudian Lu bergabung dengan organisasi mafia Si Hetang dan mulai melakukan berbagai pelatihan membunuh. Setelah berminggu-minggu menjalani latihan yang keras dan berbahaya, mental dan fisik Lu sudah sanggup untuk terjun ke lapangan. Malam itu Lu menemui Lang Feng dan hubungan mereka mulai menjadi dekat, dan tampaknya mereka berdua sama-sama memiliki perasaan. Setelah pertemuan itu, Lu mendapat tugas bersama Lang Feng, yaitu untuk mencari kepala polisi di kota Jiangcheng karena diduga telah memperjualbelikan senjata ilegal dan berniat untuk mengadilinya. Lang Feng menyamar dan berpura-pura sedang mabuk untuk menahan para anggota polisi di bawah. Sementara Lu naik ke lantai atas untuk mencari kepala polisi. Setelah mengancam di bawah todongan senjata, Lu menanyakan di mana senjata-senjata yang diperjualbelikan secara ilegal. Ketika kepala polisi akan mengatakannya, tiba-tiba Lang Feng menembaknya, dan dia juga telah menghabisi semua polisi di bawah. Setelah itu, Lu menanyakan mengapa mereka harus dibunuh, karena sebenarnya hanya tinggal mencari letak senjata ilegal itu tanpa perlu membunuh. Lu dalam hatinya mulai mempertanyakan tentang tugasnya itu, padahal dia ikut bergabung bersama Si Hetang hanya untuk membalas dendam dengan tangan hantu, bukan untuk membunuh orang lain. Setelahnya Lu menemui Si Hetang di bar. Namun Si Hetang terus meyakinkan Lu bahwa tujuannya sudah benar, menghabisi penguasa-penguasa di kota Jiangcheng dengan dalih agar rakyat merasa aman dan meminta yang terbaik dari Lu. Besoknya di tempat yang sama, Si Hetang dan Panglima Ma Weichang mengundang Panglima perang saingannya, yaitu Zhang Kaifeng. Pada awalnya, pertemuan itu berlangsung dengan damai. Namun Zhang terus memprovokasi Ma, bahwa cepat atau lambat, dia dan pasukannya akan menguasai kota Jiangcheng dan menyingkirkan Panglima Ma, penguasa kota Jiangcheng. Karena keadaan terus memanas, Ma berniat mengeksekusi Zhang di tempat itu. Tetapi Zhang mengancam dengan 2 bom di tubuh 2 pasukannya. Lalu Si Hetang membayar Zhang agar keluar dari tempat itu. Setelah pertemuan mereka, diam-diam Si Hetang dan anggotanya menargetkan Panglima Ma untuk dihabisi dengan tuduhan yang sama, yaitu perdagangan senjata ilegal dan bersiap melakukan peperangan melawan Zhang Kaifeng. Setelah mengatur strategi, orang-orang Si Hetang bersiap di lokasi untuk melakukan penyerbuan. Rencana pun dijalankan dan berhasil menghabisi sebagian besar pasukan. Lulan dan yang lainnya turun ke jalan dan dia menembak Panglima Ma hingga tewas. Di saat yang sama, Lu melihat si tangan hantu, kemudian mengejarnya bersama rekannya Gaosan. Namun akhirnya Gaosan tewas tertembak. Lu semakin dendam dengan tangan hantu. Lu lalu pergi ke gereja dan di sana ia mengetahui bahwa pastor gereja tersebut mengenal si tangan hantu. Kemudian Lu meninggalkan sepucuk surat meminta agar si tangan hantu mendatanginya. Di kediaman Lu, si tangan hantu benar mendatanginya, dan tanpa basa-basi mereka langsung bertarung tanpa mengetahui bahwa yang Lu lawan adalah kakaknya sendiri. Setelah bertarung cukup lama, Lu berhasil menusuk Shen Li. Dan di sana Shen mengungkapkan kebenaran bahwa Lu hanya dimanfaatkan oleh Si Hetang untuk membunuhnya dan mengatakan bahwa dirinya adalah Shen Li. Setelah mengetahui kebenarannya,
Lu menyesal. Namun tiba-tiba Lang Feng dan pasukannya datang menembaki mereka, membuat Shen menjatuhkan diri ke sungai. Lu yang menyadari dirinya telah ditipu sejak awal, berniat membalas perbuatan si Hetang. Memecah keheningan, tiba-tiba terjadi ledakan bom yang menghancurkan jembatan. Ternyata itu adalah ulah dari pastor gereja yang berusaha menyelamatkan Lu. Setelah tersadar, Lu berada di kamar kakaknya, dan dia mulai melihat rencana besar milik tangan hantu. Setelah itu pastor mengatakan semua rencana milik Shen Li dan menyerahkan tiket kapal. Harapannya agar Lu bisa meninggalkan kota Jiangcheng. Sementara itu di kediaman si Hetang, Lang Feng pada akhirnya dipenjara karena diduga mengkhianatinya dan melepaskan Lu. Di sini Lang Feng memahami semua pembunuhan mereka itu ternyata adalah tipu muslihat dari si Hetang agar dirinya menjadi orang pertama di Jiangcheng. Setelah kematian Panglima Ma, pertahanan Jiangcheng mulai runtuh dan perlahan Zhang mulai menyerang kota Jiangcheng dan berniat menguasainya. Malam itu Zhang dan pasukannya menyerbu bar tempat si Hetang berada dan berniat menghabisinya di bar tersebut karena ia telah mengetahui bahwa si Hetang adalah dalang dari semua itu dan target pembunuhan selanjutnya pasti dirinya. Tak disangka, pasukan si Hetang menembaki pasukan Zhang di depan bar dan menguasai tempat itu kembali karena kalah jumlah, dan pasukan Zhang berhasil dikalahkan semuanya, sekaligus Zhang yang akhirnya tewas di tangan si Hetang. Sementara itu di kediaman si Hetang, Lu menerobos masuk sendirian dan menghabisi beberapa penjaga sebelum akhirnya dia bertemu dengan Lang Feng yang sedang dikurung. Kemudian ia membebaskannya. Mereka berdua kemudian bergegas keluar dari tempat itu dan melawan pasukan si Hetang yang tak ada habisnya. Namun naas, mereka terkepung oleh si Hetang dan pasukannya yang lain. Setelah itu si Hetang menembak Lang Feng. Ketika bersiap menembak Lu, Shen Li tiba-tiba datang mengejutkan semua orang dengan berondongan tembakan. Baku tembak pun berlangsung cukup lama. Sebelum akhirnya si Hetang membalikan keadaan dan menembaki Lu dan kakaknya. Shen Li memutuskan untuk menggunakan tubuhnya untuk menahan tembakan, sementara Lu menembak si Hetang hingga tewas. Film berakhir ketika kakak beradik ini berjalan keluar dari tempat itu. Oke, sekian video kali ini. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.